Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reno Oktaviani. Saya akan memandu dalam pembuatan video ini dari awal sampai akhir. Tujuan kami untuk membuat video ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak 2 yang diampu oleh Bapak UU Susni MSKP MSI. Selain itu juga ingin men-share kepada teman-teman semua yang melihat video ini tentang tentang juvenile diabetes pada anak. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri yaitu Reno Oktaviani, ada Atika dan Saifullah Qawiyul Iman. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas seputar tentang juvenile diabetes pada anak, meliputi dari pengertian, etiologi, patofisiologi, pathway, komplikasi atau sebagainya dan sebagainya, beserta dengan contoh asuhan keperawatannya. Nah, mungkin langsung saja ke pengertiannya ya. Oke, untuk pengertiannya sendiri yaitu diabetes mellitus secara definisi adalah keadaan hiperglikemia kronik. Hiperglikemia ini dapat disebabkan oleh beberapa keadaan. Di antaranya adalah gangguan sekresi hormon insulin atau gangguan aksi atau kerja dari hormon insulinnya sendiri atau karena gangguan kedua-duanya. Nah, untuk diabetes juvenile ini atau disebut juga dengan diabetes mellitus tipe pertama merupakan diabetes mellitus yang terjadi pada anak-anak. Akibatnya karena pankreas. Jadi pankreas itu kan organ dalam tubuh ya yang menghasilkan insulinnya itu tidak menghasilkan insulin sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nah, untuk klasifikasi diabetesnya itu berdasarkan etiologinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diabetes tipe pertama, yaitu bisa disebabkan karena dimedikasi kekebalan atau diopatik. Yang kedua ada diabetes tipe kedua. Yang ketiga ada diabetes tipe lain, itu biasanya bisa disebabkan karena defek genetik fungsi pankreas sel atau defek genetik pada kerja insulinnya atau kelainan endokrin pankreas atau gangguan endokrin. Nah, yang keempat itu ada diabetes mellitus kehamilan. Nah, ini biasanya terjadi pada wanita-wanita yang sedang hamil gitu. Nah, berdasarkan etiologinya, diabetes ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada karena faktor genetik. Faktor genetik itu faktor keturunan gitu dari keluarga-keluarga sebelumnya. Yang kedua itu ada faktor-faktor imunologi. Nah, faktor-faktor imunologi itu adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal, yaitu ketidaknormalan di mana antibodi terarah pada jaringan tubuh normal dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel palau langeas atau insulin endogen. Nah, yang ketiga yaitu faktor lingkungan virus atau toksin tertentu. Nah, ini biasanya dapat memicu proses autoimun gitu yang menimbulkan destruksi sel beta seperti itu. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Nah, diabetes tipe pertama ini disebabkan oleh infeksi atau toksin lingkungan yang menyerang orang dengan sistem imun yang secara genetis. Nah, ini merupakan predisposisi untuk terjadinya suatu respon autoimun yang kuat menyerang antigen sel B pankreas gitu. Faktor intrinsik yang mempengaruhi fungsi sel B meliputi kerusakan yang disebabkan oleh virus seperti virus penyakit gondok gitu kan, dan atau virus Coxsackie B4 oleh agen kimia yang bersifat toksik atau oleh sitotoksin gitu perusak dan antibodi yang dirilis oleh imunosit yang didestilisasi. Suatu kerusakan genetis yang berhubungan dengan replikasi atau fungsi sel B pankreas dapat menyebabkan predisposisi terjadinya kegagalan sel B setelah infeksi virus. Nah, kurang lebih dapat diartikan bahwa penyakit diabetes tipe ini yaitu disebabkan oleh infeksi gitu atau toksin. Kenalkan, nama saya Atika. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Nah, ada beberapa pemeriksaan penunjang. Yang pertama, kadar glukosa darah sewaktu dan puasa. Yang kedua, aseton plasma. Yang ketiga,
Asam lemak bebas yang keempat, osmolalitas yang kelima, natrium yang keenam, fosfor yang ketujuh, trombosit darah yang ke-8, urem yang ke-9, insulin darah yang ke-10, pemeriksaan fungsi tiroid yang ke-11, urein gula, dan aseton positif. Pelaksanaan medis. Nah, dalam jangka pendek, pelaksanaan diabetes mellitus bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi keluhan atau gejala diabetes mellitus. Nah, sedangkan untuk tujuan jangka panjangnya adalah mencegah komplikasi. Nah, tujuan tersebut dilaksanakan dengan cara meminimalkan kadar glukosa, lipid, dan insulin untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan tersebut. Nah, dilaksanakannya dalam bentuk pengelolaan pasien secara holistik dan pembelajaran kegiatan mandiri. Akan tetapi, perbedaan utama antara penata laksanaan diabetes mellitus tipe 1 yang diderita anak dibandingkan diabetes mellitus tipe 2 adalah kebutuhan mutlak insulin, tetapi diabetes mellitus yang pertama lebih terfokus pada pemberian insulin yang diinjeksikan. Nah, penata laksanaan diabetes mellitus tipe 1 menurut Sperling dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase akut atau hidrasi dengan pemberian cairan, memperbaiki keseimbangan asam basa, elektrolit, dan pemakaian insulin. Nah, yang kedua, fase subakut atau transisi bertujuan untuk mengobati faktor-faktor pencetus, misalnya injeksi dan lain-lain, stabilisasi penyakit dengan insulin, menyusun pola diet, dan penyuluhan kepada orang-orang diabetes mellitus atau keluarga mengenai pemantauan penyakit. Fase pemberian. Pada fase ini bertujuan untuk mempertahankan status metabolik dalam batas normal serta mencegah terjadinya komplikasi. Untuk kasus ini, penanganan yang pertama yaitu dengan cara terapi insulin. Yang kedua, berhubung dengan keluarganya itu tidak tahu tentang penyakit diabetes mellitus itu, kami selaku perawat itu harus memberikan edukasi kepada keluarga atau orang tua pasien. Nah, segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pathway manifestasi klinis dan komplikasi. Di sini pathway-nya diabetes memiliki 3 faktor, yaitu faktor genetik, reaksi autoimun, infeksi virus. Nah, dari faktor genetik di sini ada definisi insulin. Definisi insulin di sini ada 3, polifagia, hiperglikemia, definisi pengetahuan. Di sini hiperglikemi itu adalah ada 3, pembatasan diet, intake tidak adekuat, dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang di sini polifagi itu ada sel tubuh kekurangan bahan makanan, metabolisme protein meningkat, berat badan menurun, mudah lelah, dan interferensi aktivitas. Di sini ada definisi pengetahuannya: glukosa tertimbun di lensa, gangguan sensori penglihatan, elektrolit volume cairan, poliuria, sel kekurangan cairan, dan polidipsia. Yang selanjutnya ada manifestasi klinis. Pada diabetes mellitus tipe 1 yang paling sering diderita oleh anak-anak memiliki gambaran yaitu lebih kuat, lebih berat,
terkandung insulin dengan kadar glukosa darah yang labil. Penderita biasanya dengan datang ketoasidosis karena keterlambatan diagnosis. Orang DM tipe 1 menunjukkan gambaran klinis klasik seperti yang pertama adalah hiperglikemia atau kadar glukosa darah plasma lebih besar dari 200 mg. Yang kedua adalah poliuria, seharusnya menimbulkan kecurigaan adanya DM tipe 1 pada anak. Yang ketiga adalah polidipsia. Yang keempat poligapkia. Yang kelima penurunan berat badan, Malaysia atau kelemahan. Yang keenam glikosuria. Yang ketujuh ketonemia. Yang kedelapan adalah gejala-gejala yang lain yang dapat muntah-muntah, nafas bau, aseton, nyeri atau kekuatan abdomen. Yang terakhir adalah mata kapur. Hal ini disebabkan oleh gangguan lintas polibi. Yang selanjutnya adalah komplikasinya. Di sini komplikasinya, diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang menyerang beberapa organ dan yang lebih rumit lagi. Penyakit diabetes tidak menyerang satu alat saja, tetapi berbagai organ secara bersamaan. Komplikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komplikasi metabolik akut yang sering terjadi. Di sini komplikasi metabolik akut yang sering terjadi hipoglikemia. Reaksi hipoglikemia adalah gejala yang timbul sebagai akibat dari kekurangan glukosa. Yang kedua adalah koma diabetik. Koma diabetik ini ditimbul karena kadar darah dalam tubuh terlalu tinggi dan biasanya lebih dari 600 mg. Di sini koma diabetik adalah ini nafsu makan menurun, minum banyak, kencing banyak, kemudian mual, muntah, dan menderita cepat dalam serta berbau aseton, sering disertai panas badan karena biasanya ada infeksi. Mungkin sekian dari itu yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.